Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2042 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 51 ayat 16 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lepaskanlah aku dari hutang dara, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nabi Nathan menegur dengan keras kepada Raja Israel, yaitu Raja Daud, karena kejahatan atau dosa yang Daud telah lakukan, di mana dia mengambil istri Uria yang bernama Batseba, sehingga mereka melakukan dosa menyebabkan Batseba hamil. Karena tahu Batseba hamil, Daud kemudian putar otak, merencanakan rencana yang sangat keji, yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Di mana Daud merencanakan satu pembunuhan sadis untuk menutupi dosa yang dia lakukan dengan Batseba. Rencana Daud yaitu mau membunuh Uria, suami dari Batseba. Daud pikir tadinya tidak ada yang tahu tentang dosa yang dia lakukan bersama Batseba. Daud lupa kalau Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Daud lupa kalau mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan merasa aman karena dosa yang saudara lakukan. Mungkin istri, suami, atau orang-orang di sekitar saudara, mungkin mereka tidak tahu apa yang saudara lakukan, tapi Tuhan tahu. Tuhan Allah yang Maha Tahu. Tuhan mengawasi semua orang, baik itu orang jahat maupun orang baik. Jadi tidak ada satu tempat di dunia ini tersembunyi di bawah pengawasan Tuhan. Jadi saudara jangan pernah merasa aman karena dosa saudara belum diketahui oleh orang. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat-tempat tersembunyi sekalipun. Tuhan kemudian mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Israel, yaitu Raja Daud. Supaya apa? Supaya Daud bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan saat ini mencari hamba-hamba Tuhan seperti Nabi Nathan yang berani menegur Raja Daud. Amin. Haleluya. Ya, seorang hamba Tuhan itu harus punya prinsip sehingga dia itu tidak bisa diintervensi sekalipun orang yang ada di depan dia seorang yang berpengaruh. Seorang hamba Tuhan harus mengatakan kebenaran. Dia harus menyampaikan teguran walaupun di depan dia seorang pejabat, seorang petinggi, seorang yang berpengaruh. Tapi dia harus berani mengatakan kebenaran kepada orang itu. Sekalipun konsekuensi dari tegurannya itu mungkin dia dikucilkan,
Mungkin dia akan ditangkap, dipenjarakan, atau mungkin terjeleknya bisa dibunuh. Tapi seorang hamba Tuhan harus punya prinsip. Dia mengatakan kebenaran di atas segala-galanya. Dia harus berani menegur, walaupun orang yang ada di depannya raja sekalipun. Sekarang ini banyak hamba Tuhan yang pelin-pelan, yang bunglon, yang tidak ada pendirian, malah jadi penjilat. Takut tegur orang, padahal sudah jelas orang itu sudah salah jalan. Tapi hamba Tuhan itu takut menegur karena orang itu berpangkat, kaya raya, pejabat, bos, sangat berpengaruh, punya keluarga besar, dan lain sebagainya. Karena dia orang yang berpengaruh, mungkin dia orang kaya di gereja itu, sehingga hamba Tuhan tidak berani menegur orang itu. Karena takut kehilangan jemaat. Karena mungkin, wah ini kalau saya tegur terus dia pindah gereja, siapa yang nanti menjadi sponsor? Siapa yang nanti bantu untuk pembangunan dan lain sebagainya? Saudara dengar ini baik-baik. Jangan takut kehilangan jemaat. Karena hamba Tuhan harus menyampaikan kebenaran. Harus menegur orang yang berdosa walaupun dia orang yang berpangkat, orang yang berduit, orang yang sangat berpengaruh sekalipun. Mereka harus ditegur kalau mereka salah. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara menegur orang yang berdosa, orang yang salah, dan mereka bertobat, mereka akan sangat-sangat loyal kepada gereja, kepada saudara sebagai hamba Tuhan. Karena mereka akan merasakan bahwa saudara betul-betul mengasihi mereka. Bukan hanya mengasihi dompet mereka, tetapi benar-benar mereka rasakan bahwa saudara sangat-sangat mengasihi mereka. Dengan cara bagaimana mereka tahu? Karena saudara menegur mereka ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka salah dalam mengambil keputusan. Saudara menegur mereka dan mereka menyadari, mereka bertobat. Mereka akan menyadari bahwa saudara adalah hamba Tuhan yang mengasihi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat ada hamba Tuhan yang sudah tahu bahwa jemaat ini berbuat salah, berbuat dosa, tetapi dia tidak berani menegur jemaat itu menandakan hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang palsu, yang hanya cinta uang. Dia tidak mengasihi orang itu, tapi hanya mengasihi dompetnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Nabi Nathan. Dia menegur Raja Daud. Dia menggunakan ilustrasi yang sangat-sangat menohok, yang kena di hati Daud. Saudara dapat melihat di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayat 7. Di mana Nabi Nathan memberikan ilustrasi tentang orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu punya banyak hewan ternak, kambing, domba, bahkan lembu sapi yang begitu banyak. Sedangkan si miskin hanya punya 1 ekor anak domba betina yang baru dia beli. Si miskin ini memelihara anak domba betina itu sama seperti dia memelihara anak perempuan. Dia sangat-sangat sayang pada satu-satunya hewan ternak yang ada di rumahnya itu. Anak domba betina itu sangat-sangat dia kasihi. Dia rawat, dia pelihara. Dia berharap nanti dia bisa beranak pinak. Satu kali orang kaya itu mendapat tamu. Dan orang kaya ini merasa kasihan kalau dia memotong salah satu hewan ternak yang dia miliki. Dia merasa, aduh kasihan hewan ternak saya kalau diambil. Ambil aja yang menjadi milik dari si miskin ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya ini mengambil 1 anak domba betina milik orang miskin. Saudara, dia memotongnya tanpa ada belas kasihan kepada orang miskin itu. Orang miskin itu menangis, sedih, terpukul. Karena itu adalah anak domba betina yang dia sayang, yang dia anggap seperti anaknya sendiri, dengan harapan nanti dia dapat beranak pinak dan seterusnya, saudara. Mendengar cerita tentang itu, Daud menjadi sangat marah. Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati.
Daud berkata orang itu harus dihukum mati dan harus membayar ganti rugi 4 kali lipat. Karena orang itu melakukan kejahatan dan tidak mengenal belas kasihan. Kemudian Nabi Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Nabi Nathan menyampaikan teguran keras firman Tuhan kepada Raja Daud, saudara. Nathan membuka aib Raja Daud tentang kejahatan yang Daud lakukan. Mengambil istri orang dan merencanakan rencana pembunuhan kepada Uria, suami Batseba. Dan itu adalah satu kejahatan yang keji di mata Tuhan. Dia sudah berselingkuh, dia sudah menghamili istri orang, lalu dia bunuh suaminya supaya mendapatkan Batseba. Itu satu kejahatan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika saudara berselingkuh, itu satu kejahatan di mata Tuhan. Itu dosa yang besar. Itu dosa zina. Dosa yang menjijikan di mata Tuhan. Bertobat. Saudara yang punya simpenan, saudara yang punya selingkuh, saudara dengar firman Tuhan ini, bertobat sebelum saudara berobat. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap juga ini yang terjadi pada gereja-gereja sekarang ini. Di mana gereja besar yang adalah gambaran orang kaya itu merampas domba-domba dari si miskin, dalam arti gereja-gereja perintisan di mana mereka berjuang dalam pelayanan, mereka memiliki jemaat 2-3 orang dirampas sama gereja besar, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Dan saya mau bilang, gereja yang merampok jemaat-jemaat dari gereja-gereja lain untuk pindah ke gerejanya, mereka melakukan dosa kejahatan yang besar di mata Tuhan. Saya pernah katakan di hadapan para hamba Tuhan, saya katakan ada gereja yang baru saja dibuka, tetapi begitu banyak jiwa yang hadir dalam setiap kebaktian di gereja itu, padahal dia baru dibuka. Setelah dicari tahu, ternyata itu semua yang hadir adalah jemaat-jemaat dari gereja-gereja tetangga yang diajak, yang ditawarkan, oh ini gereja bagus, ini gereja aman, nyaman, oh AC-nya sangat dingin, wah ini LED-nya bagus, musiknya keren, wah WL-nya, singernya, wah luar biasa dan sebagainya. Menarik jemaat dari gereja kecil pindah ke gereja tersebut. Saya kemudian bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir. Ada kisaran 100 lebih pendeta yang hadir. Dan saya menjadi pembicara pada saat itu. Saya bertanya, apakah Tuhan berkenan kepada gereja tersebut? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan ada saat ini, pasti Tuhan Yesus sedih melihat tingkah gereja-gereja besar yang saya gambarkan, orang kaya ini yang mencuri satu-satunya anak domba betina milik dari orang miskin ini. Saya percaya Tuhan sedih melihat gereja-gereja Tuhan berlomba-lomba untuk mengajak jemaat dari gereja lain masuk ke gerejanya supaya semakin besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara hamba-hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang saudara lakukan. Saudara dengar ini baik-baik. Masih banyak orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Kenapa kita sibuk memindahkan jemaat satu ke jemaat di gereja saudara? Saudara, mari kita menangkan jiwa. Kita memberitakan kabar baik. Dan saya percaya kalau kita rajin memberitakan kabar baik, kita akan menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu buku. Gereja yang terus memberitakan kabar baik, pasti ada pertumbuhan yang luar biasa terjadi di gerejanya. Pasti Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk memenuhi tempat duduk di gereja itu. Kalau gereja itu sepi dan sudah beberapa tahun membuka perintisan, tidak ada jemaat, itu menandakan gereja itu tidak ada penginjilan, tidak ada pemberitaan Injil di sana. Saya percaya kalau kita menabur, kita akan menuai. Kalau Injil yang kita tabur, pasti kita akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya
belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memberitakan kabar baik. Amin. Jangan merampok, jangan merampas jiwa-jiwa yang sudah bergereja, saudara. Itu hanya menyakiti hati Tuhan. Nathan membuka aib Raja Daud tentang kejahatan yang Daud tutupi, yaitu mengambil istri orang, menghamili dia, bahkan merencanakan satu rencana jahat untuk membunuh suaminya. Sehingga Daud menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sudah diketahui oleh Nabi Nathan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang kita baca ini adalah pengakuan dosa Daud. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau mendapat pengampunan dari Tuhan, saudara harus mengakui dosa saudara dan bertobat. Amin. Supaya saudara mendapat pengampunan dari Tuhan. Seperti seorang perempuan yang ketangkap tangan berbuat zina. Tuhan Yesus bilang apa kepada perempuan itu? Pergilah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Karena Daud menyadari dosanya telah terbuka, tidak ada lagi yang dapat dia tutupi, semua telah dibuka oleh Tuhan. Lihat reaksi Daud ketika dia ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan. Yang pertama saya melihat, Daud menyadari bahwa dosa yang dia lakukan membuat dia sendiri tersiksa karena pelanggaran, kesalahan, dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Daud merasa bahwa dosa yang dia lakukan membuat dia terbelenggu. Membuat dia itu tidak dapat lagi berbuat apa-apa. Upah dosa apa? Maut. Makanya Mazmur Daud ini berkata, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Dia berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan melepaskan dia dari hutang darah atau dosa yang dia lakukan. Saudara, saya percaya seorang yang hidup dalam dosa, hidupnya tersiksa. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sadari dosamu, ya, sesali dan bertobat. Maka saudara akan dipulihkan, diberikan pengampunan oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari dosa Daud menyebabkan apa yang Daud lakukan untuk Tuhan, dia beribadah menjadi sia-sia. Karena dosa yang dia tutupi. Ada berapa banyak orang yang dosanya ditutupi, dikemas dengan kegiatan-kegiatan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berbuat dosa tapi belum ketahuan. Beda saudara dengan perempuan yang ketangkap tangan berbuat zina. Dia ketangkap tangan berbuat dosa. Ada banyak lagi orang-orang yang berbuat dosa, termasuk mereka hamba Tuhan, tetapi belum ketangkap. Itu bedanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam dosa, maka ibadah saudara, pelayanan yang saudara lakukan itu menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat 17, ayat 18, di situ dikatakan bahwa sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kenapa? Karena ada dosa yang belum diakui. Belum ada pertobatan dari Daud. Kalau saudara mau ibadahmu tidak sia-sia, saudara harus menyesali perbuatan dosa yang saudara lakukan, bertobat. Maka ibadahmu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yang ketiga, Daud menyesali atas dosa yang dia telah lakukan. Di ayat 19 perhatikan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, saya melihat di sini adalah langkah pertobatan dari Daud. Saudara, bukan berarti
korban sembelihan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah, jiwa yang hancur, hati yang patah itu bukan berarti saudara yang patah hati, saudara yang ditolak cintanya, saudara yang dipecat lalu hatimu patah, hancur, sedih, saudara menangis. Bukan itu maksudnya. Dimaksudkan di sini, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, itu artinya kita menyesali bahwa apa yang kita lakukan itu hal yang tidak terpuji, hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah dosa dan kita menyesalinya. Itulah arti hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi ketika kita menyadari, kita menyesali, kita bertobat, saudara, firman Tuhan dikatakan, Tuhan tidak akan memandang hina saudara. Mungkin orang sudah memandang hina saudara karena dosa yang saudara lakukan. Tapi ketika saudara menyesali, sudah bertobat, Tuhan tidak memandang engkau hina. Karena saudara sudah menyesali, sudah bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita banyak belajar. Dari firman Tuhan ini banyak berkat yang kita dapatkan. Baik itu dari Nabi Nathan, kita harus berani mengatakan kebenaran, nggak perlu takut dengan siapa yang kita ada di depan kita, dengan siapa kita bercakap-cakap. Selama itu nggak benar, kita harus berani menegur. Kita harus berani menyatakan tidak kepada yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Daud kita belajar. Daud kemudian menyadari bahwa dosa yang dia lakukan membuat dia tersiksa. Saya percaya saudara, di dalam firman Tuhan ini, Daud tidak dapat memuji menyembah Tuhan, tidak dapat memberitakan kebaikan Tuhan karena apa? Ada dosa yang dia lakukan. Saya percaya seorang yang tidak berani memberitakan kabar baik, tidak dapat menceritakan kebaikan Tuhan, pasti ada dosa yang dia lakukan. Makanya dia tertutup mulutnya untuk memuji dan memberitakan kabar baik. Makanya tadi saya katakan Daud menyadari bahwa dosa yang dia lakukan membuat Daud tersiksa karena dosa. Yang kedua kita belajar, dosa Daud menyebabkan apa yang Daud lakukan untuk Tuhan. Dia beribadah, dia melakukan dosa, tapi dia menutupi semua kesalahan dosanya dengan kegiatan ibadah. Semuanya sia-sia. Tuhan tidak menyukai semua korban yang Daud persembahkan. Dan yang ketiga kita belajar, Daud kemudian menyesali atas dosa yang dia lakukan. Dia menyesali, dia hancur hati, dia kemudian bertobat. Dan Tuhan mengasihi Daud karena pertobatannya. Tuhan tidak memandang hina. Yang Daud sudah lakukan, Tuhan ampuni. Dan Tuhan menerima Daud apa adanya. Karena Daud mau mengakuinya, dosa yang dia lakukan, dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.